Halo Capricorn, apa kabar? Semoga baik-baik selalu ya. Selamat datang di videoran channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait love reading untuk kalian ya Capricorn. Aku akan membacakan terkait percintaan kamu dengan si dia, orang yang kamu fokuskan, begitu ya. Ini adalah general reading, untuk Capricorn, Sun, Moon, and Rising. Gitu ya. So, kita mulai aja. Dari yang pertama, aku akan bacakan dulu terkait sejauh kamu menonton video ini. Gimana sih perasaan si dia, orang yang kamu fokuskan, terhadap kamu gitu ya. So, we'll see. Bentar ya. Terima kasih, alam semesta. Sejauh ini, sejauh para penonton video ini menonton video ini, apakah orang yang masing-masing dari para Capricorn, Sun, Moon, and Rising fokuskan ada perasaan cinta terhadap para Capricorn, Sun, Moon, and Rising? Ada atau bagaimana? Satu kartu terbawah. Terima kasih, alam semesta. Okay, we'll see. Belum apa-apa dah, Four of Wands. Terima kasih, alam semesta. Tolong perjelas dan atau pertegas maksud dari kartu Four of Wands ini. 3 kartu terbawah. Terima kasih, alam semesta. Okay. Queen of Swords. Judgment. The High Priestess. Gitu ya. Terima kasih, alam semesta. So, Capricorn, dia sayang banget sama kamu. Dia cinta banget sama kamu. Gitu ya. Dia menginginkan agar hubungan kalian bisa ada perkembangan, baik perkembangan status, perkembangan kondisi gitu ya. Misalnya sekarang ini status kamu sedang dalam status PDKT atau HTS, dia mau agar kedepannya lebih ada kejelasan, misalnya pacaran gitu ya. Atau kalau sekarang sedang pacaran, dia mau agar kedepannya kalian bisa ada perkembangan status ke arah pernikahan atau tunangan gitu ya. Atau perkembangan kondisi, misal agar hubungan jangan sampai terasa membosankan. Kalau ada masalah, sesegera yang memungkinkan agar ada penyelesaiannya, agar ada perbaikan, perkembangan gitu ya. Tapi intinya dia mau ada perkembangan kondisi hubungan dengan kamu gitu ya. Aku melihat dia punya perasaan yang sangat serius terhadap kamu. Dia juga mempunyai ekspektasi yang serius, yang positif untuk hubungan kalian gitu ya.
Dia mau hubungan kalian berdiri kokoh, kuat. Dia mau hubungan kalian berada di titik di mana apapun permasalahannya, terutama terutama permasalahan dari luar. Kalaupun ada pengganggu dari luar, permasalahan dari luar gitu ya. Misal ada orang-orang, misalnya keluarga yang mengganggu hubungan kalian atau siapapun atau pihak ketiga gitu ya, tapi apapun permasalahan, terutama permasalahan eksternal, dia maunya hubungan tidak akan terpengaruh oleh hal-hal eksternal ini ataupun internal gitu ya. Permasalahan kan bisa internal, bisa eksternal gitu ya. Tapi aku lebih merasakan di sini bahwa dia maunya hubungan kalian itu em, kebal dari gangguan pihak-pihak eksternal gitu ya, apapun itu pihak eksternalnya atau siapapun itu pihak eksternalnya gitu ya. Cuman memang aku melihat em, jadi gini, aku melihat dia itu Capricorn, dia itu tipikal yang sangat hati-hati dalam bertindak. Dia itu tipikal yang kalau lagi sebelum dia berbicara atau sebelum dia melakukan sesuatu, dia bener-bener akan pertimbangin dulu. Kalau gue ngelakuin ini oke nggak ya? Kalau gue ngelakuin itu oke nggak ya? Atau jangan-jangan kalau gue berlaku ini, ntar malah nggak bagus lagi untuk hubungan. Ntar malah makin berantem atau makin runyam. Atau dia nggak senang lagi dengan apa yang akan gue lakukan ini. Dia adalah tipikal yang sebelum dia melakukan sesuatu, dia pikirkan banget. Karena dia kan maunya perkembangan hubungan nih. Dia nggak mau kalau misalnya um, dia salah bertindak atau salah berucap, salah mengambil langkah, malah entar bukannya hubungan berkembang, malah terjadi kemunduran. Dia nggak mau seperti itu, gitu ya. Nah, Kak, enggak kok Kak, dia bukan tipikal yang berhati-hati kok dalam bertindak, bahkan dia ceroboh. Nah, balik lagi. Ini kan general reading. Aku menangkap dua macam energi di sini. Ada energi di mana si dia adalah orang yang pada dasarnya sifatnya seperti itu. Hati-hati dalam bertindak. Nah, kalau kamu nggak resonate dengan dia, sifat dasarnya seperti itu, maka kamu possible resonate dengan keadaan kedua. Keadaan kedua adalah terlepas dari sifat dasarnya seperti apa, tapi um, possible beberapa dari kalian sekarang ini lagi renggang, lagi ada masalah, dan dia mau kembali kepada kamu. Dia mau um, do something, memberi kepastian. Dia mau ngobrol. Dia mau ada perkembangan kondisi hubungan kalian gitu ya. Dan dia nggak mau ketika dia mau menciptakan perkembangan, tapi karena salah langkah atau salah bertindak, entar malah um, semakin mundur atau semakin stagnan hubungannya. Dia nggak mau seperti itu gitu ya. Terlepas dari skenario yang mana yang kamu alami, yang pertama kah atau kedua kah gitu ya. Tapi aku melihat emang sepertinya kalian um, lagi renggang gitu ya. Dan dia sebenarnya mau kembali kepada kamu. Cuman kenapa dia belum kembali kepada kamu? Kenapa dia belum ada action kepada kamu? Karena dia sedang dalam tahap mempertimbangkan secara matang. Oke, kira-kira sikonnya kapan nih yang tepat untuk aku ngomong ke Capricorn? Kalau sikonnya udah tepat, aku harus ngobrolnya gimana? Pembawaan aku harus gimana? Caranya gimana? Gitu. Aku melihat ada energi di mana kamu ngerasa, Capricorn, kamu ngerasa dia nggak memberi kepastian. Baik kepastian status atau kepastian kondisi gitu, ada yang merasa digantung di sini. Ada Capricorn yang merasa digantung. Dan dia sadar kalau kamu merasa digantung dan dia mau memberi kepastian ini gitu. Dia mau mengclearkan semuanya. Tapi sebelum dia mengclearkan semuanya, dia sedang meyakinkan dirinya dulu. Caranya harus gimana, apa yang harus dia lakukan, apa yang dia harus ucapkan. Dia nggak mau gegabah dalam bertindak kepada kamu, gitu ya. Dia benar-benar berhati-hati di sini, gitu ya. Antara memang sifat dasarnya orang yang hati-hati atau karena lagi ada masalah nih sekarang ini, makanya dia sedang berhati-hati, gitu ya. Jangan sampai maunya kemajuan, maunya perkembangan, ntar malah kemunduran, gitu ya. Hmm, yap. Oke. Aku akan melihat kondisi hubungan kalian ke depannya akan seperti apa gitu ya Capricorn ya. Sebentar ya. Terima kasih
alam semesta, untuk kedepannya, bagaimanakah kondisi hubungan dalam aspek percintaan di antara para Capricorn, Sun, Moon, and Rising dengan orang yang masing-masing dari para Capricorn, Sun, Moon, and Rising fokuskan. Satu kartu terbawah. Terima kasih, alam semesta. Okay. Nine of Pentacles. Terima kasih, alam semesta. Tolong perjelas dan atau pertegas maksud dari kartu Nine of Pentacles ini. 3 kartu terbawah. Terima kasih, alam semesta. Okay. Knight of Cups. Ace of Cups. The Fool. Terima kasih, alam semesta. Capricorn, untuk aku lupa aku udah bilang ini atau belum tadi gitu ya, tapi aku akan ulangi in case kalau ternyata tadi aku belum bilang gitu ya. Tapi aku melihat beberapa dari kalian seperti lagi renggang gitu ya, lagi tidak ada komunikasi atau minim komunikasi gitu ya, tapi hubungan sedang renggang. Kedepannya, aku melihat perkembangan hubungan bisa terjadi gitu. Kedepannya ada kondisi di mana secara kebahagiaan, secara kenyamanan, itu akan kalian rasakan dalam hubungan kalian. Lembaran baru akan terjadi. Kita punya 2 kartu lembaran baru, Ace of Cups dan The Fool gitu ya. Perkembangan bisa terjadi, lembaran baru bisa terjadi, baik dalam artian status, perkembangan status, atau perkembangan kondisi gitu ya. Tapi, permasalahannya adalah, sebelum perkembangan ini terjadi, tidak akan dalam waktu dekat gitu ya, tidak akan dalam waktu cepat. Cepat atau lama kan relatif gitu ya, tapi menurut universe atau menurut alam semesta, tidak akan secepat harapan kamu, tidak akan secepat ekspektasi kamu gitu ya. Karena sebelum lembaran baru ini bisa terjadi, dibutuhkan keberanian yang besar, dibutuhkan effort yang besar. Dalam artinya gini, kalau misalnya perkembangan yang ingin kalian ciptakan adalah perkembangan status gitu ya. Aku melihat dia itu serius sama kamu gitu ya. Aku melihat dia serius sama kamu dan karena dia serius, dia itu tipikal yang aku lihat serius dalam hubungan percintaan. Sehingga ketika dia mau jadian atau lebih mendalam lagi dengan seseorang, itu bukanlah satu hal yang sepele. That's why sebelum dia bisa menawarkan perkembangan status, itu akan butuh keberanian, akan butuh dia untuk benar-benar bisa yakin dulu. Dan itu akan butuh waktu sebelum akhirnya dia benar-benar berani, sebelum akhirnya dia benar-benar yakin. Bukan berarti dia nggak yakin sama kamu sejauh ini, tapi balik lagi, dia orang yang serius gitu. Dia tetap butuh bener-bener super yakin dulu gitu. Bukan berarti dia nggak yakin ya, cuman karena dia emang orang yang sangat serius, sangat perfeksionis dalam percintaan gitu ya. Nggak mau semua setengah-setengah, nggak mau hubungan sampai berabe ke depannya. Jadi mending dia take his or her time dulu untuk bener-bener meyakinkan dirinya sebelum akhirnya
mempersunting kamu, melamar kamu, menciptakan perkembangan gitu ya. Nah, kalau misalnya um, perkembangan yang ingin kalian ciptakan ini adalah perkembangan masalah gitu ya. Misalnya sebelumnya ada masalah, lalu kedepannya ingin selesai gitu ya. Perkembangan situasi yang bermasalah gitu ya. Um, Apapun masalahnya, aku melihat ini bukanlah masalah yang sepele gitu. Kita punya The Fool di sini gitu ya. The Fool ini membuka lembaran baru, berdamai dengan masa lalu yang tidak mudah untuk didamaikan gitu ya. Ada masalah yang susah di let go, susah untuk diikhlaskan atau susah dibenarkan, susah dibenahi. Tapi ada keinginannya. Dan aku melihat apapun masalah ini, kedepannya akan terselesaikan, kedepannya akan terbenahi. Cuman karena emang permasalahan yang nggak sepele gitu ya, ini akan takes time gitu. Kenapa takes time? Salah-salah langkah dikit, bukan perkembangan yang terjadi, malah makin berabe gitu. That's why um, dari sisi dia akan berusaha slow, berusaha pelan-pelan aja, nggak mau memburu-burukan perkembangan hubungan yang terjadi, nggak mau buru-buru datang ke kamu, tapi ntar malah hubungan nggak berkembang, malah mundur. Dan dari kamu aku melihat akan berusaha enjoy your life juga gitu. Kalian berdua sama-sama ke depannya akan merasa terbebani. Terbebani dalam arti begini. Kamu ngerasanya Capricorn, kok dia lama banget sih datang ke gua? Nah, dari dia berpikirnya, aduh gua tuh pengen loh cepet-cepet ada perkembangan, tapi ya gua masih takut gitu. Nah, dua-duanya, kalian berdua punya beban pikiran, punya beban emosional, punya pemikiran seperti itu. Tapi pada akhirnya, kalian memilih untuk let it flow aja, mending gitu aja deh, daripada diburu-burukan tapi nggak maksimal, gitu ya. Aku mendengar nama William, jadi pasti ada yang namanya William di sini antara kamu Capricorn yang bernama William atau dia orang yang kamu dealing ini adalah bernama William gitu ya, antara nama depan, kedua atau ketiga atau kesekian, tapi ada yang namanya William di sini gitu ya. Ketika hubungan masih sebelum hubungan ini berkembang, sebelum perkembangan terjadi, kalian akan terlebih kamu Capricorn, kamu akan memilih untuk berfokus kepada diri kamu sendiri. Entah kamu belanja kah, entah kamu jalan-jalan kah, entah kamu shopping. Tapi kamu benar-benar akan memanjakan diri kamu sebagai distraksi dari kenapa dia belum datang gitu. Gitu ya, aku melihat seperti itu. Dan kedepannya ketika hubungan sudah membaik pun, setelah hubungan membaik pun masih akan butuh waktu sebelum benar-benar stabil. Artinya, even ketika nanti hubungan sudah membaik pun, permasalahan masih akan terjadi ya guys. Permasalahan masih akan terjadi. Tapi, aku melihat bagaimana kalian menghadapi permasalahan ke depannya. Ketika hubungan sudah membaik, kalian akan bisa menanggapi permasalahan secara lebih dewasa, secara lebih wise gitu ya. Pendewasaan diri gitu. Sebenarnya kerenggangan atau masalah kalian sekarang ini, stagnansi, lambatnya proses hubungan yang kalian alami sekarang ini atau belakangan ini atau selama ini gitu ya, ini sebenarnya juga bentuk kalian mendewasakan diri kalian agar ketika nanti sudah ada perkembangan, kalian udah lebih dewasa lagi, udah lebih mature lagi dalam bagaimana menanggapi hubungan, menanggapi satu sama lainnya. Jadi sebenarnya stagnansi yang terjadi sekarang ini juga merupakan blessing dari universe, dari alam semesta, agar kalian bisa belajar untuk lebih sabar, untuk lebih trust the process, enjoy the process, lebih percaya pada divine timing, lebih berhati-hati dalam bertindak atau berucap, dalam mengambil keputusan, begitu ya. So far readingan kamu bagus Capricorn gitu ya. So, aku bakal ambil saran untuk kamu ya Capricorn sebentar ya. Terima kasih alam semesta. Saran untuk para Capricorn, Sun, Moon, and Rising dalam menjalani dan atau menanggapi hubungan dalam aspek percintaan mereka dengan orang yang masing-masing dari para Capricorn, Sun, Moon, and Rising fokuskan. 3 kartu terbawah. Terima kasih alam semesta.
Universe. Okay. Sun. Yang terakhir Clover. Gitu ya. Terima kasih alam semesta. So, Capricorn, saran pertama adalah jangan lupa untuk berdoa, jangan lupa untuk berserah kepada Tuhan, para universe gitu ya. Kita manusia nggak bisa bertindak sendiri tanpa bantuan Tuhan, tanpa bantuan universe. Jangan lupa mengandalkan beliau, jangan lupa mengandalkan Tuhan, mengandalkan universe gitu ya. Kita nggak bisa apa-apa, kita bukan siapa-siapa gitu ya. Belajar untuk berserah. Berserah itu bukan menyerah, bukan berpasrah, tapi berserah adalah kamu fokus ke hari ini. Kamu fokus ke sekarang ini, ke hari ini. Kenapa kamu fokusnya ke sekarang ini? Karena masa depan akan bagaimana, akan seperti apa, itu sepenuhnya tergantung dari bagaimana kamu berlaku, bagaimana kamu bertindak, bagaimana kamu memaksimalkan hari ini. Gimana caranya masa depan kamu atau masa depan hubungan kalian akan ada perkembangan. Kalau kamu nggak berhati-hati dalam bertindak hari ini, kalau kamu nggak maksimal dalam bertindak hari ini, contohnya, kamu terlalu takut, aduh ke depannya balikan nggak ya, ke depannya gimana ya, ke depannya begitu nggak ya. Saking kamu berfokus pada kekhawatiran kamu, lalu kamu lupa untuk maksimalkan apa yang ada sekarang ini. Contohnya, kamu biasanya ucapin selamat pagi kepada dia, misalnya seperti itu. Biasanya rutin tuh kamu ngomong seperti itu kepada dia, selamat pagi, gitu-gitu gitu. Tapi karena kamu belakangan terlalu worry, terlalu khawatir, ujung-ujungnya kamu lupa untuk ucapin dia selamat pagi. Dan ini kamu lupanya itu 1 minggu, 2 minggu, atau bahkan 1 bulan misalnya. Ujung-ujung dia merasa, loh kok Capricorn berubah? Lalu di sana bisa mancing pertengkaran, bisa memancing kemunduran kondisi hubungan gitu. Jadi jangan lupa, kamu boleh punya ekspektasi, kamu boleh punya harapan. Tapi jangan sampai kamu berfokus secara utama ke masa depan kamu. Salah. Fokus utama kamu yang ke sekarang ini gitu. Karena baik lagi, masa depan kamu tergantung, sepenuhnya tergantung dari masa yang ada sekarang ini. Dari bagaimana kamu memaksimalkan apa yang ada sekarang ini. Jadi maksimalkanlah apa yang ada sekarang ini. Apa yang bisa kamu lakukan gitu. Dan jangan juga terlalu berfokus kepada ke belakang. Kepada permasalahan yang telah terjadi sebelumnya. Kepada kekecewaan, kepada luka, kepada trauma, kepada masalah gitu. Bukan berarti kamu nggak boleh sedih, bukan berarti kamu nggak boleh kecewa gitu ya. Bukan berarti kalau kamu ada trauma lalu kamu salah, bukan seperti itu. Kecewa, sedih, kesal, itu sangat manusiawi. Trauma, aku turut bersedih kalau kamu punya trauma atau luka yang mendalam gitu ya. Tapi hidup harus maju terus gitu ya. Kalau kamu sama hal dengan yang tadi aku bilang, kalau kamu terlalu berfokus pada permasalahan atau terlalu berfokus pada hal-hal yang telah terjadi sebelumnya, kamu akan lupa untuk memaksimalkan apa yang ada hari ini. Alhasil kedepannya pun akan tidak maksimal gitu. Masa lalu atau permasalahan tetap harus kamu lihat, tetap harus kamu ingat. Tapi sebagai apa? Sebagai pembelajaran, sebagai reminder, sebagai pengingat. Oh dulu pernah begini, maka sekarang ke depannya aku harus gimana agar bisa be a better human being, agar relationship-nya bisa lebih berkembang, bisa lebih baik lagi, agar jangan sampai permasalahan yang sama terulang lagi, gitu. Lihatlah masa lalu kamu yang kurang mengenakan dari sisi yang berbeda, gitu. Di sana, kamu bisa lebih wise lagi dalam bertindak sekarang ini. Ketika kamu bisa lebih wise dalam bertindak sekarang ini, efeknya, dampaknya adalah kedepannya hubungan akan lebih optimal, lebih maksimal, gitu ya. Bukan berarti kamu nggak boleh bersedih. Kalau kamu lagi sedih, take your time to be alone, take your time to heal, tapi tidak selamanya. Kalau kamu butuh waktu sendiri, take your time, nggak apa-apa, tapi bukan untuk lari dari permasalahan, tapi untuk mengembalikan tenaga kamu, menstabilkan emosi atau pikiran kamu, untuk healing, bukan untuk lari dari permasalahan. Cepat atau lambat, kamu perlu keluar dari zona istirahat ini dan berjuang lagi. Karena life must go on, tadi, gitu ya. Lalu kita juga punya kartu Sun. Apa ini? Paint.
Paint the sun back into your sky. Kamu kalau mau bahagia, maka harus ada actionnya. Kebahagiaan kamu ditentukan dari diri kamu sendiri. Sepenuhnya kebahagiaan kamu dari tangan kamu sendiri. Bukan dari tangan siapapun, bukan dari tangan dia juga gitu ya. Dia bisa bahagiaan kamu memang. Tapi kebahagiaan yang diberikan kepada kamu bukanlah kebahagiaan yang seutuhnya. Bukanlah kebahagiaan yang total. Kebahagiaan yang sepenuhnya, seutuhnya, kebahagiaan total yang bisa beri siapa? Ya kamu sendiri gitu. Kebahagiaan kamu di tangan kamu. Kalau kamu memberi kebahagiaan, kalau kamu menggantungkan kebahagiaan kamu kepada orang lain, artinya kamu memberikan orang lain hak untuk mengontrol kamu. Sedangkan yang sebaiknya, yang seharusnya mengontrol diri sendiri adalah diri kita sendiri. Kalau kamu menggantungkan kebahagiaan kepada orang lain, kamu jadi kayak robot yang bisa dikontrol orang, dan itu menyeramkan. Itu nggak baik, gitu. Dia nyuruh kamu lompat, dia nyuruh kamu lompat tali 1000 kali gitu ya, kamu akan ikutin. Padahal kapabilitas kamu misalnya lompat tali 100 kali aja. Artinya kan over workout, over di kamu, kasihan di kamu, fisiknya jadi nggak kuat gitu kan. Intinya jangan pernah menggantungkan kebahagiaan kamu kepada orang lain, gitu ya. Kamu yang mendesain kebahagiaan kamu. Kamu yang menentukan apakah kamu akan bahagia atau enggak. Itu kuncinya gitu ya. You are the master, you are the captain of your life. Gitu ya. Jangan sampai orang lain membajak kebahagiaan kamu. Atau lebih parah lagi, jangan sampai kamu membiarkan orang lain membajak kebahagiaan kamu, kehidupan kamu. Gitu ya. Clever, release your guilt. Terbuka terhadap satu sama lainnya. Jujur. Gitu ya. Komunikasi dua arah menjadi penting di sini. Komunikasi dua arah dalam artian deep talk. Kalau ada masalah diobrolkan untuk mencari solusinya. Komunikasi yang solusional, bukan komunikasi untuk melampiaskan amarah aja. Gitu. Amarah perlu dikeluarkan. Kekecewaan perlu dikeluarkan. Tapi dengan cara yang tepat. Antara kamu mengeluarkan kemarahan ini, negativity ini dengan cara kamu obrolkan secara baik-baik dengan dia, atau kamu lampiaskan ke hal-hal lain, contoh meditasi. Meditasi itu enggak perlu kamu duduk, lalu tutup mata, lalu fokus ke nafas, enggak hanya itu, tapi meditasi, misalnya, kamu bikin kue, dan kamu merasa dengan bikin kue, stres kamu teralihkan, itu juga udah bentuk meditasi sebenarnya gitu. Intinya, lampiaskan kemarahan kamu dengan cara yang tepat, dengan cara yang positif, apapun itu. Gitu ya. Dan perlu keterbukaan, komunikasi perlu diperhatikan di sini. Komunikasi perlu menjadi poin penting di dalam hubungan kalian, gitu ya. Oke, Capricorn, ini adalah reading untuk kamu. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila ada salah-salah kata atau kata-kata yang menyinggung. Aku minta maaf. Jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini. Juga subscribe channel ini. Sekali lagi terima kasih. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.